Gimana kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, bisa kita berkegiatan lagi di tengah-tengah Ramadan ini. Mudah-mudahan tetap semangat puasa Ramadannya. Ada pertanyaan? Pertanyaan apa? Saya Pak Ustadz. Silakan. Kalau nggak sengaja makan atau minum saat berpuasa itu gimana nggih? Ini pertanyaan yang tiap tahun selalu ada gitu. Karena memang puasa itu kan pembiasaan baru. Jadi biasanya sarapan, terus kemudian nggak ada sarapan gitu. Lalu gimana kalau lupa? Ya namanya lupa. Kalau misalnya lupa, tahu-tahu sepeda motor ini kok menggok kiri ke warung gitu ya. Oh, lupa. Langsung bilang. Nah, kalau misalnya tiba-tiba lupa makan gitu, ya langsung berhenti, langsung berkumur, lanjutkan puasa. Tetapi jangan kemudian lupa ini jadikan alasan. Lupa saya Ustaz, tadi sepeda motor saya tiba-tiba menggok kiri ke warung. Sampai warung, waktu mau bayar saya baru ingat. Lupa macam apa? Jadi lupa itu salah satu hal yang dimaafkan di dalam puasa. Misalnya pagi hari biasa sarapan, terus tiba-tiba teman-teman bikin mie. Pas mie-nya mau matang, inget kalau puasa. Ya tinggalkan mie itu. Jangan kemudian karena sudah terlanjur dimasak, dimakan. Jadi tinggalkan. Nah, kalau misalnya biasa minum ya, tahu-tahu pagi hari minum air di botol gitu. Ya setelah itu selesaikan. Teruskan puasanya. Itu rezeki, bagian dari rezeki. Tapi jangan pura-pura lupa, gitu ya. Emang lupa makan di mana? Itu saat pagi-pagi. Biasanya kan minum kalau pagi. Minum es teh. Ya, besok jangan lupa lagi. Ya biasa sih, awal puasa kan penyesuaian. Ada lagi? Saya, kalau misalnya lupa membaca niat, sementara sudah puasa sampai waktu berbuka, apakah puasanya tetap sah? Sementara kalau misal tidak sah, apa berdosa? Puasa dan niat. Niat itu bagian dari rukun puasa. Salah satu syarat sah puasa. Lalu bagaimana kalau misalnya lupa, tidak berniat? Tidak berniat karena lupa dan tidak berniat karena memang tidak berniat. Ada hadis dari Rasulullah yang mengatakan, kurang lebihnya itu, barang siapa tidak berniat sampai terbit fajar, dalam hal ini puasa ya, maka tidak ada puasa baginya. Jadi kalau yang pertama tidak sah puasanya. Tetapi ulama di Imam Abu Hanifah itu berpendapat lain. Itu hadis itu berlaku ketika tidak lupa. Tapi kalau lupa, ya niat saja ketika ingat. Hadis Abu Hanifah berpendapat seperti itu. Oleh karena itu Imam Malik, ulama Malik juga ambil tengah-tengahnya supaya takut lupa. Di awal Ramadan langsung niat berpuasa 1 bulan penuh. Karena Ramadan ini kan rangkaian, bukan puasa kayak Senin Kemis yang hanya dilakukan ketika Senin dan ketika Kamis. Tapi Ramadan ini kan 1 bulan, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Sehingga menurut Imam Malik ini boleh niatnya langsung dirapel di awal, bukan di akhir. Di awal puasa itu. Ini lebih kehati-hatian. Lebih hati-hati lagi ketika kita lupa niat, tetapkan kita niat ketika kita ingat dan lanjutkan puasa. Nanti setelah lebaran, berapa hari kita yang lupa berniat, dikodok, diganti. Jadi kita lebih hati-hati gitu ya. Walaupun ulama yang saya sampaikan tadi ada 3 hal. Yang pertama memang batal, yang kedua boleh kita niat ketika kita ingat, yang ketiga niat di awal Ramadan. Jadi nanti malam misalnya jangan lupa untuk berniat 1 bulan penuh. Misalnya berniat saya berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala gitu. Oleh karena itu biasanya imam-imam tarawih itu menuntun jamaahnya untuk berniat tiap malam. Karena memang keutamaan niat itu tiap malam.
yang utama. Hanya saja Imam Malik itu kan tidak semuanya ingat. Ya. Dan ini adalah rangkaian 1 bulan. Puasa itu tidak seperti Senin Kemis yang Seninnya puasa, Selasanya tidak puasa gitu kan. Ini adalah rangkaian maraton ya kan. Nah, maraton panjang 30 hari atau 29 hari. Jadi nanti Mbak niat aja waktu sholat tarawih gitu ya. Oh, ya. Niat puasa 1 bulan penuh. Tetapi tiap malamnya tetap harus mengucapkan niat untuk esok hari. Itu lebih kehati-hatian. Karena kita kan sekarang ini mau ngikut ulama A, ada yang membenarkan, ulama B masing-masing ada pembenaran sendiri. Oleh karena itu kita hati-hati saja sehingga kita tidak kemudian puasa kita ini tidak sia-sia gitu ya. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Saya lagi Pak, jika semisal tidak kuat melanjutkan puasa karena musafir atau pas puasa itu mau jatuh sakit, lalu akhirnya membatalkan secara sengaja, apa berdosa? Musafir ya. Iya. Musafir. Jadi yang boleh berpuasa dan boleh berbuka itu salah satunya adalah musafir. Tapi kalau misalnya kuat, gimana Pak? Apakah saya lanjut puasa atau tidak? Beberapa ulama menyarankan puasa saja. Karena di zaman Rasulullah itu pas Rasulullah dan sahabat melakukan perjalanan musafir ya dari Mekah ke Madinah atau dari mana lupa saya. Itu ada beberapa sahabat yang minum membatalkan puasa. Rasulullah diam. Kemudian ada sahabat tanya, kamu kok nggak minum? Saya tetap puasa. Dan Rasulullah juga diam. Artinya boleh musafir itu boleh membatalkan, boleh tidak membatalkan, asalkan memenuhi syarat. Bukan musafirnya misalnya niat bermaksiat kepada Allah, tapi memang misalnya berangkat kerja luar kota atau apa, itu membatalkannya nggak apa-apa. Hanya dia harus wajib mengqadha. Atau orang sakit, kalau dia nggak membatalkan resiko karena dia harus minum obat. Misal mohon maaf orang yang sakit gula parah misalnya, itu kan harus selalu minum obat atau suntik insulin, minum obat ya. Ya nggak apa-apa karena sudah ada fatwa dari dokter. Dokter sudah menyatakan Anda ini misalnya kalau meninggalkan obat bisa begini-begini, itu ya tidak apa-apa. Tetapi harus diganti di waktu yang lain qadha. Atau ya kalau memang sakitnya menahun tidak bisa, ya bayar fidyah. Itu. Lah gimana Pak? Memang ini sakit, jadi waktu yang lain pun sama tetap sakit, gitu kan? Tidak ada harapan sembuh misalnya. Ini sakitnya memang nggak ada harapan sembuh sudah. Ya, berarti bayar fidyah. Ya diperbolehkan untuk tidak puasa. Kalau misalnya kuat, dokter menyatakan kuat, maka dia masih tetap wajib berpuasa. Gitu. Emang ada yang sakit? Alhamdulillah enggak sih Pak. Ya mudah-mudahan sehat-sehat ya, karena sebagaimana hadis Rasul, puasa itu juga untuk kesehatan. Jadi puasa itu dalam rangka menjaga kesehatan. Gitu. Oke? Ada lagi? Sebenarnya udah cukup Pak. Anda ada? Sampun. Sampun Sudah. ya, mudah-mudahan. Tadi malam sholat taraweh? Iya, sholat. Ya, alhamdulillah. Nanti malam juga sholat taraweh. Oke, kalau memang sudah nggak ada, demikian pertemuan hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, Pak.